Cek tes. Kita wiwiti nggih Bapak nggih. Kalih dipun sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengaosan Masjid Ar-Rasyid Gayam ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa menghadiri pengaosan ing dalu punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Semoga Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah masuk bulan apa niki? Bulan Surah, bulan Muharram. Apakah bulan Muharram termasuk bulan sial? Tidak. Justru bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan suci. Kalau kemarin Zulhijjah hampir setiap hari kita jagong nggih. Saat ini pun mulai sepi, Pak. Pun mulai sepi. Kita masuk di bulan mulia ini tentunya memotivasi semangat kita untuk beribadah. Karena beribadah dan beramal soleh di bulan-bulan mulia itu pahala dilipat gandakan. Demikian pula berbuat dosa atau maksiat di bulan-bulan yang mulia itu juga dosanya lebih besar. Kita sudah masuk tahun 1446 Hijriah, menunjukkan bahwasanya usia kita, umur kita semakin bertambah atau berkurang? 60 jadi 61 nih. Oh, jumlahnya bertambah nih. Angkanya itu memang bertambah, tapi hakikatnya jatah hidup di dunia semakin berkurang. Terus jatah urip nang alam donya semakin berkurang, semakin sudo nggih. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kira-kira bekal kita sampun cekap dereng? Kalau kita pun cekap. Kalau pun cekap nggih enggal-enggal mawon. Enggal-enggal mangkat bedang budal nggih.
Kenapa nggak segera berangkat biar segera dapat nikmat kubur? Nikmat dunia sama nikmat kubur lebih nikmat mana, Pak? Saestu. Pun ngerasakan nih. Jari ini. Susahnya hidup di dunia dengan beratnya siksa kubur, lebih berat mana, Pak? Siksa kubur. Susahnya di dunia dengan susahnya di alam kubur, kalau dapat siksa lebih berat di alam kubur. Lamanya hidup di dunia dengan lamanya menunggu di alam kubur, lebih lama mana, Pak? Alam kubur saestu. Seseorang menunggu tegaknya hari kiamat di alam kubur itu bisa ratusan tahun atau bahkan mungkin ribuan tahun. Gak ada perbandingannya, itu amat jauh. Apalagi nanti di padang mahsyar yang satu hari sama dengan 50.000 tahun. Sehingga kita ing wulan suci, wulan mulia menika wulan suci Muharram, kita berusaha napa Pak Bu ningkataken keimanan lan amal soleh, apalagi keimanan yang berkaitan dengan tauhid. Tauhid dengan meyakini bahwasanya napa semua bulan itu adalah baik, dan menganggap sial salah satu bulan atau menganggap sial suatu hari itu sama saja mencela Allah yang telah menciptakan waktu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, la tasubbud dahra, jangan sekali-kali mencela masa, mencela waktu. Fa innallaha huwad dahru, karena Allah adalah ad-dahr. Maksudnya apa? Allah yang menciptakan waktu, menciptakan hari, menciptakan bulan, tahun. Berarti kalau menganggap sial suatu waktu itu sama saja mencela yang menciptakan waktu, yang mengatur waktu. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, manusia telah menyakitiku, kata Allah. Kenapa Pak Bu? Ya subbud dahra, karena manusia mencela waktu, mencela hari, mencela bulan, menganggap sial. Sama saja kalau mencela hujan. Ya, hujan turun diprotes. Kok ya udan, padahal aku lagi mantu ngoten nggih. Nembe digawe Pak, terus bres. Pripun? Dukune sik nerang kurang napa? Kurang saja, kurang ampuh. Saat ini kita sehat mboten Pak, sik nerang ngoten. Gen terang. Atas wonten? Oh di sana nggih. MotoGP men nggih napa? Diterang nggih. Sing nerang niku nggih nahan, masa mau menahan hujan. Nahan kencing saja nggak bisa nggih. Nggak bisa. Nahan lapar aja nggak bisa. Nggih. Apalagi sampai napa menahan hujan. Jadi di bulan Muharram itu kita tingkatkan tauhidnya. Tidak boleh menganggap sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Melihat napa Pak? Burung gagak atau burung hantu ketiban cecak. Napa malih? Tokek. Nek enten tokek manggung teng griya niku tandane napa? Nggih mboten tanda napa? Tandane nggih tekeke ganggu nggih. Boleh enggak Pak dibunuh? Justru diperintahkan dibunuh. Karena tokek dalam Islam termasuk binatang fasik. Binatang fasik itu haram dimakan.
sehingga tidak boleh makan tokek. Nek nggih obat pripun? Sami mawon, nggak boleh mengkonsumsi yang haram. Alasannya napa? Nggih berobat. Mas, aku ora mangan tokek, ning aku gur ngedol. Asal mboten, Mbak? Sami mawon. Menjual sesuatu yang haram, hasilnya juga napa? Haram. Napa melih dados sponsor festival non halal nggih. Oh, enten festival non halal iki sing di sade napa, Pak? Sing didol napa niku? Kerupuk babi. Ten malih napa? Mie babi nggih. Ya. Sate guguk, Pak. Campur aduk nggih, sing halal nggih enten ning campur aduk. Sampai wali kota turun tangan nggih. Biasanya pun wali kota niku nek enten masalah ngoten nggih, parkir ke mobil ya, Pak. Teng mriku nggih, diparkir mobil, oh ini sudah diatasi oleh wali kota. Tapi bar niku tinggal lunga nggih. Nah, tapi akhiripun tetap berjalan nggih. Tapi dengan syarat sing jilbaban raleh mlebu nggih. Oh berarti niki muslim. Nggih khawatiripun apa? Tertipu kan ngoten nggih. Tertipu mboten mangetosi yang Islam ikut-ikutan. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka di bulan Muharram ini kita berusaha meningkatkan tauhid atau keyakinan, terutama dengan meyakini bahwasanya semua waktu, semua bulan itu adalah baik. Kita lanjutkan materi kita tentang tafsir juz 29 yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai tafsir surat baru, yaitu surat apa? Surat Nuh nggih. Surat Nuh. Wingi sampun dereng, Pak? Dereng nggih. Insyaallah kita witi ing dalu punika sasapunipun surat Al-Muluk, Al-Qalam, Al-Haqqah kita lajengaken surat Nuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menurunkan satu surat dalam Al-Qur'an yang disebut dengan surat Nuh. Dan surat Nuh itu hanya memiliki satu nama saja, itu ya surat Nuh itu sendiri. Karena sebagian surat dalam Al-Qur'an itu memiliki beberapa nama. Al-Insyirah, nama lainnya apa, Pak? Surat Alam Nasroh. Ada surat Alam Nasroh. Biasanya yang dipakai nama surat adalah ayat yang keberapa? Yang pertama. Yang mana surat Nuh ini secara khusus yaitu membahas tentang Nabi Nuh alaihi salam, dan tidak disebutkan kisah-kisah Nabi yang lain. Jadi khusus kisahnya Nabi Nuh. Sebagaimana surat Yusuf itu hanya menceritakan secara khusus kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari awal surat sampai akhir surat. Adapun surat-surat yang lain itu menceritakan kisah beberapa nabi dan rasul, seperti surat Al-A'raf. Banyak para nabi dikisahkan nggih, surat Hud dan surat-surat yang lainnya. Nabi Nuh alaihi salam itu adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis syafaat. Ketika manusia nanti di padang mahsyar mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, Rasulullah SAW menceritakan dalam hadisnya, fayatuna Nuhan. Nih Pak Bu,
kalau orang itu dalam keadaan susah, biasanya mencari siapa yang kira-kira bisa membantu. Karena tadi dalam keadaan panas, keringat bercucuran, mboten enten sing nggih ngiyup wong padang mahsyar, nggih, datar, mboten enten bangunan, mboten enten wit-witan, dalam keadaan panas, susah, cari syafaat kira-kira siapa yang bisa menolong. Akhirnya manusia mendatangi Nabi Nuh. Fayaquluna, manusia mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ard. Orang-orang mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah telah menamaimu dengan hamba yang sangat bersyukur. Kenapa Pak? Kok enggak soburo? Yang sangat bersabar. Padahal kan dakwah beliau berat, dicaci maki, dihina, diejek. Dakwah selama 950 tahun, yang ngikuti dakwah hanya segelintir orang saja. Kenapa kok nggak disebut soburon, tapi syakuron, hamba yang sangat bersyukur. Masya Allah, dalam kondisi apapun seseorang itu bersyukur. Ketika diuji sakit, masihkah ada yang bersyukur Pak? Wong loro kok syukur toh Mas? Betul kok sabar? Bukankah kalau sakit tuh sabar? Nggih, enten ingkang nembe sakit niku Pak bersyukur. Kok bisa? Ternyata melihat ke bawah. Oh, ternyata loroku ki nek dibandingi si A si B ora neng apa-apa nih. Sih mendingan. Bahkan ada orang yang stroke pun masih bisa bersyukur. Kok bisa Pak? Ternyata dia stroke masih bisa berbicara, masih bisa melihat, sehingga dalam kondisi stroke masih bisa berzikir, masih bisa dengar kajian. Ketika dijenguk itu Pak, Masya Allah tesih senyum, sumringah, terlihat bahagia. Bukan senyum yang pura-pura. Menunjukkan orang sakit pun masih bisa bahagia. Ketika ditanya, kok bisa bahagia kenapa? Ternyata melihat ke bawah. Alhamdulillah saya masih mending. Tidak bisa gerak, nggak bisa kemana-mana, tapi masih bisa berzikir, masih bisa baca Quran. Daripada si A, si B yang stroke nggak bisa nggak bisa berbicara. Dan beliau Masya Allah merasakan kebahagiaan Pak, karena hari-harinya itu diisi zikir, baca Quran, nyetel kajian untuk memotivasi hidup. Kalau orang stroke itu biasanya harapan hidupnya pripun Pak? Kecil. Enten mboten tiyang ingkang stroke ning wis aku tak pengen mati wae lah. Daripada ngerepotke napa? Repotke keluarga, repotke anak putu. Enten sik berpikiran makaten. Tapi kalau orang beriman dalam kondisi stroke pun tetap berusaha semangat hidup. Karena tambah usia itu nambah sangu, nambah bekal, nambah pahala. Sehingga ampun ngantos enten lari-lari niku nek tiang sepuhi sakit, sakit agak parah, terus malah diwaoske. Kenapa? Yasin gendang mati ngoten nggih. Lah pripun nggih? Kalau orang tua merawat anak itu kan biar tumbuh besar, sehat. Kata nih,
Tapi kalau anak merawat orang tua, nek, kalau bukan anak soleh, indang malah dioper-oper. Pak Bu, anaknya jenengan kan kata, mbok mriko kadang-kadang ngoten. Nah ini Pak Bu nggih. Kemudian ketika orang-orang menemui Nabi Nuh mengatakan isfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, beri kami syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi. Wahai Nuh, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami? Kondisi yang amat susah, Pak. Jadi termasuk sesuatu yang paling di antara yang tidak kita sukai niku napa, Pak? Menunggu. Menunggu niku pekerjaan yang sangat napa? Membosankan. Tapi kalau orang beriman niku napa? Menunggu niku digunakan untuk napa, Pak? Zikir, baca Quran. Sempet nggak kita antri di apotek, antri di rumah sakit, antri dimanapun kita gunakan untuk beramal soleh. Daripada ngelamun, antri damel SIM, antri cari surat nopo kemauan nggih. Karena terus terang urusan birokrasi kita kan di negara kita kan nggih agak susah. Kadang agak ribet, agak bulet-bulet nih. Sesuatu yang bisa dipersusah, kenapa sesuatu yang bisa dipermudah, kenapa dipersulit kan ngaten. Wahai Nuh, tidakkah engkau tahu bagaimana kondisi kami? Fayaqulu, Nabi Nuh menjawab, Inna Rabbi Azza wa Jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah. Sesungguhnya Allah pada hari ini Rabbku benar-benar marah, dan ia tidak pernah marah seperti hari ini sebelumnya. Walan yaghdaba ba'dahu mislah, dan apa? Tidak pernah marah seperti ini sesudahnya. Menunjukkan benar-benar pada saat itu Allah benar-benar marah. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi nafsi idhabu ila ghairi. Tapi ternyata Nabi Nuh minta udzur nih. Beliau mengatakan, dahulu aku pernah berdoa keburukan untuk kaumku, sehingga kan kaumnya Nabi Nuh tenggelam. Dulu pernah mendoakan keburukan untuk kaumku, diriku, oh diriku, pergilah kepada selainku. Ternyata Nabi Nuh nggak bisa memberikan syafaat. Nah, dalam hadis ini disebutkan innaka anta awwalur rusul. Sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada berapa generasi, Pak Bu? Para ahli tarikh menjelaskan nih, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh niku wonten 10 generasi. Sehingga sebagian ahli tafsir menjelaskan, memperkirakan bahwasannya jumlah manusia di zaman Nabi Nuh itu jumlahnya berkisar pada angka ribuan, Pak. Ribuan saja. Berarti masih sedikit nggih? Ribuan. Ya, karena antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu hanya terpaut 10 generasi. Dan tidak ada
di belahan bumi yang lain itu tidak ada kaum selain kaumnya Nabi Nuh. Nggak tahu apakah benua Amerika sudah ditemukan, Pak? Benua Amerika yang menemukan sinten? Columbus. Columbus apa orang Islam yang menemukan? Sing terkenal nika sinten nika sing pelayar nika? Cheng Ho nika muslim nggih? Nah, sehingga apa? Nabi Nuh itu juga digelari Abul Bashar As-Tsani, nenek moyang yang kedua. Kenapa? Karena semua manusia tatkala datang banjir besar, semua manusia meninggal kecuali yang selamat. Siapa yang selamat, Pak Bu? Yang berada di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang memiliki keturunan setelah itu, yang di atas kapal itu, Pak, yang punya keturunan hanyalah sinten? Anak-anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang lain keturunannya berhenti. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat As-Saffat ayat 77. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan anak cucunya Nabi Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Sehingga kita semua ini adalah keturunannya siapa, Pak? Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihi salam. Nah, Nabi Nuh alaihi salam Allah utus kepada kaumnya berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Pinten? 950. Jadi bahasa Al-Quran Masya Allah ya, 1000 kurang 50 berapa? 950. Fa'akhadahumut tufanu wa hum dhalimun. Maka mereka ditimpa at-tufan. Tufan senes topan. Gak tahu kok ada istilah angin topan itu apa, dari mana, Pak, itu? Tufan dalam bahasa Arab artinya apa? Banjir bandang, banjir besar. Bahkan lebih besar daripada tsunami. Tsunami itu tingginya sampai berapa meter, Pak? Sampai cagak listrik? Apa sampai pohon kelapa? 20 meter nih. Banjirnya Nabi Nuh sampai kemana? Ke gunung. Sehingga anaknya Nabi Nuh ketika menyelamatkan diri berlindung ke gunung sama, Pak, kena juga sana banjirnya. Sampai kapalnya Nabi itu wastawat alal judi, terdampar di bukit judi nih. Masya Allah. Jadi bukit namanya judi, bukan judi online nih. Saat ini kan nembe rame ini apa? Judi online. Anten nek lari-lari niku game online. Ini juga masalah nih, game online, kecanduan game online. Gak hanya anak-anak kecil, remaja, anak-anak muda juga. Enten yang banyak yang kecanduan game online.
Hati-hati. Nggih, nek tiyang niku kecanduan judi online. Nanti bisa-bisa istrinya beli bensin. Nggih. Beli napa? Beli bensin nggih. Beli bensin nggih, sepeda motor apa nggih garwane Pak? Siram bensin nggih. Wahum dhalimun. Jadi mereka ditimpa banjir besar karena mereka adalah orang-orang dolim, mendolimi diri sendiri. Kalau dakwahnya 950 tahun, berarti usia Nabi Nuh berapa tahun Pak? Dakwahnya saja 950 tahun leh. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Ada juga yang berpendapat Nabi Nuh diangkat jadi nabi pada usia 300 tahun. Dan pendapat lainnya. Dan kalau seandainya di total usia sebelum diutusnya menjadi rasul dan setelah terjadinya banjir besar, maka ada beberapa ulama ahli tafsir menjelaskan total usia Nabi Nuh sampai 1500 tahun. Sebagian lain menyebutkan sampai 1700 tahun. Dan pendapat-pendapat yang lainnya. Nih, umur ngantos pinten Pak? Ewonan le. Masya Allah nggih. 1500, 1700. Nih zaman sakniki nggih umur 60, 70 pun apa Pak? Pun sakit-sakitan nggih. 70 tahun nggih. Pun ringkih nggih. Tapi Masya Allah, meskipun usianya 60-70 tahun, tapi kan ada malam Lailatul Qadar. Nah niku dipun manfaataken nonton. Malam Lailatul Qadar, ya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi yang jelas dakwahnya saja itu sampai 950 tahun. Surat Nuh adalah termasuk surat Makkiyah. Para ulama sepakat surat Nuh niku Makkiyah. Sebelum Nabi turun, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena memang di fase dakwah Mekah, Nabi mereka membutuhkan motivasi, arahan untuk menghibur Rasulullah SAW agar bersabar dari tindakan kaumnya. Maka Allah menceritakan kisah Nabi Nuh untuk menghibur Nabi Muhammad SAW agar bersabar dengan amanah dakwah yang diemban oleh beliau. Jadi ternyata kisah-kisah para nabi dan rasul itulah yang menguatkan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min abba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami meneguhkan hatimu. Dados tiang menika Pak Bu saged semangat istiqomah nggih, saged teguh hatinya dengan membaca kisah-kisah penyemangat. Nggih. Sehingga Rasulullah SAW diperintahkan untuk mencontoh kesabaran para ulul azmi. Di antara Nabi ulul azmi adalah Nabi sinten? Nabi Nuh alaihissalam. Enten pinten Pak Nabi ulul azmi?
Wonten gangsal. Yang pertama napa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nek disingkat napa? Nimim. Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi-nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah engkau seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul-rasul yang telah bersabar. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau meminta disegerakan adab bagi mereka. Jadi inilah Bapak Ibu nih, surat Nuh yang menceritakan bagaimana dakwah Nabi Nuh, dakwah tauhid, dakwah untuk mengesahkan Allah yang selama 950 tahun fokus berdakwah tauhid. Namun beliau mendapatkan ujian yang besar, mendapatkan ujian dari kaumnya, sehingga pada dakwah 950 tahun yang beriman cuma sedikit Pak Bu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan orang-orang yang beriman kepada Nuh hanya qalil, hanya sedikit. Pinten Pak? Jumlahnya berapa kira-kira? Nih, di antara pendapat-pendapat para ahli tafsir, pendapat yang paling kuat, yang beriman kepada Nabi Nuh hanya 80 orang saja. Pinten Pak? 80. Dakwah selama 1000 tahun kurang pinten 50, yang ikut cuma 80 tok. Ini menunjukkan Nabi Nuh itu sangat bersabar. Artinya apa Pak? Ini adalah hiburan untuk Nabi Muhammad SAW di fase Mekah, yang mana beliau berdakwah selama 13 tahun. Itu kan nggak ada apa-apanya. Maksudnya pun jika dibandingkan dengan Nabi Nuh yang berapa tahun? 950 tahun. Dan ternyata sami selama dakwah itu tidak ada yang beriman kecuali sangat sedikit sekali. Bahkan sampai anaknya Nabi Nuh nggak beriman, istrinya Nabi Nuh juga tidak beriman. Nabi ini kok betul saged maringi hidayah. Dan surat Nuh yang turun di fase Mekah ini juga memberikan pelajaran bagi para sahabat Nabi. Sahabat Nabi SAW ketika itu kan jumlahnya apa? Sedikit. Agar bersabar, tidak terperdaya melihat banyaknya pengikut Abu Jahal dan kawan-kawannya. Karena ternyata dakwahnya Nabi Nuh saja selama 950 tahun yang beriman hanya sedikit. Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah taala berfirman dalam ayat yang pertama, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an
andir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah peringatan kepada kaummu. Berilah peringatan kepada kaummu sebelum datangnya adab yang pedih. Ini sebelum datangnya apa? Adab yang pedih. Di sini Allah menggunakan kalimat andir qaumaka, berilah peringatan pada kaummu sendiri. Bukan andirin nas, bukan beri peringatan pada manusia. Ini menegaskan bahwasanya Nabi Nuh itu diutus khusus untuk kaum beliau sendiri. Karena apa Pak? Kalau tidak kaumnya Nabi Nuh itu ya terdapat kerabat-kerabatnya Nabi Nuh, seperti istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang dekat Nabi Nuh. Karena tadi telah kita bahas jarak antara Nabi Nuh, Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu enggak jauh. Maka jumlah manusia tidak begitu banyak dan masing-masing tentu memiliki hubungan kekerabatan. Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya, karena mereka itu termasuk kaumnya. Sebagaimana Rasulullah wa andir ashiratakal aqrabin. Terus dakwah niku Bapak Ibu, yang paling penting, yang paling utama itu adalah mendakwahi keluarga. Kayak sahabat keluarga mangke sedulur kerabat. Nek kita gadah sedulur kerabat sing dereng salat, enten mboten Pak? Oh banyak. Nonton ya Pak Joko nggih. Nggih. Kita punya kerabat terah Mbah sinten ngoten nggih. Terah sinten ngoten nek ngempal biasanya apa nek ngempal sarangan iku wayah napa? Bakdo nika nggih, bakdo. Utawi enten perkumpulan bulanan, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada 3 bulan sekali. Niku nek saged napa Pak Bu? Bukan sekedar kumpul. Meskipun sekedar kumpul niku sae, silaturahmi. Terus nek enten terah kumpul niku nggih, keluarga besar, itu ternyata kumpul dengan keluarga besar itu ternyata memanjangkan umur dan apa? Melapangkan rizki. Sehingga nek saged nek mboten enten kepentingan sik mendesak sangat, usahakan rutin terus hadir di pertemuan keluarga besar. Dan jangan sampai terpaksa. Aku tak teko engko gen nek wayah aku ketiban wis dadi teko kabeh. Betul nggih? Dadi jangan ada yang balas-balasan, Pak. Oke, ra teko. So nek giliran kono napa? Genti ra teko. Enten Pak sing ngaten niku. Enten niki napa mboten? Mboten nggih, insyaallah kita mboten ngoten niku nggih. Nek enten sik perhitungan ngaten nggih enten. Tapi kita niatin nyambung silaturahmi. Tapi nggih, catatanipun enten. Catatanipun apa, Pak? Kalau ada perkumpulan keluarga besar, niku diniati ibadah nyambung silaturahmi. Ampun ngantos dijadikan ajang napa? Ajang pamer nggih leres. Ampun ngantos nggih terus dijadikan ini mau niati silaturahmi. Nah, terus nek saged napa Pak? Nalikanipun perkumpulan keluarga besar, nek saged niku enten siraman rohani. Nggih, bapak-bapak insyaallah saged lah. Nggih. Sinten nggih Pak Salim ngoten kan saged ngisi tenan nggih enten keluarga besaripun nggih.
Saged ngisi insyaallah nek menawi kan saged maos nggih. Wonten teksipun mboten napa-napa insyaallah jamaah Masjid Ar-Rasyid menika pun sering ngaji, insyaallah ngisi nggih saged. Nggih. Disi nek supados nggih saged mawon dijadwal. Sok Pak D, giliran Pak D, sok Pak Le ngoten nggih, dijadwal. Niku sae sanget. Nggih mboten kedah ngundang ustaz. Nek menawi nggih napa? Mboten purun ngisi sedanten pripun saya ngaten nggih. Tarikanipun mboten purun ngisi. Sehingga pertemuan tersebut diberkahi oleh Allah. Pulang-pulang juga dapat ilmu. Terus bapak-bapak mungkin nek dereng wonten sing ngusul nggih. Usul ngoten nggih. Gimana kalau pertemuan terakhir ini ada siraman rohani? Enten sik jawab, aku ora setuju. Nggih. Enten mboten, Pak? Engko nyindir aku sing kurang salat. Mboten nggih. Insyaallah setuju sedanten. Nggih. Mboten enten nek mboten setuju kok terang-terangan niku nggih. Biasanipun mboten nonton nggih. Ngoten Pak, dados nek kita pun ngerawi sering ngaji, sering ngaos, ngerawi pengaosan nggih, dados kita usahakan jadi pelopor kebaikan, pembuka pintu-pintu kebaikan. Terutama kerabat niku sangat li. Kita nggak ada kerabat, terus nanti di akhirat berpisah, sedih sangat nih. Gimana kalau punya kerabat di akhirat nggak kumpul? Mungkin di dunia bisa kumpul, satu terah bisa kumpul, tapi karena ada kerabat yang nggak sholat Pak, pisah menggitang akhirat. Nah si Pak D niki, Pak Lek niki nggih. Ten pundi? Oh ternyata mampir teng pundi? Yang neraka mari ra gelem salat nek mboten salat nggih. Mampir sak awal-awase ngoten nggih. Niki nggih Bapak Ibu dados dakwahnya Nabi Nuh, dakwah yang penuh ujian dan fokus dengan apa? Fokus dengan dakwah tauhid, mendakwahi kerabat-kerabatipun. Sampai ayat 1 nih, ayat 1 saderengipun kita tutup. Enten pertanyaan mboten? Cekam nggih? Nggih, monggo Bapak. Bulan Suro tidak ada puasa satu suro. Adanya adalah puasa Asyura 10 Muharram. Nih, kalau malam satu suro mboten entenipun puasa Asyura tanggal 10. Saenipun mangke nggih puasa Tasyu'a tanggal 9. Mangke saenipun tanggal 9 10 niku 9 dan 10 puasa karena pahalanya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Berarti mengke dinten apa Pak? Tanggal 9 10 dinten apa? Oh Senin Selasa nggih. Senin Selasa nggih. Oh nggih, Senin Selasa nggih. Wonten malih Bapak Ibu? Cekap nggih. Menawi wonten pertanyaan malih kita cekapaken pengaosan ing dalu menika. Mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang nuhipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.